Assalamualaikum, selamat sore untuk ibu-ibu perwakilan dari masyarakat Desa Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Waalaikumsalam. Ayo mari masuk. Monggo Bu Ibu masuk, duduk dulu, minum dulu. Oh iya, terima kasih Bu. Jadi gimana nih, ada perlu apa nih? Sebelum kita ke topik pembahasan, boleh nggak nih, gimana nih kabarnya Bu? Baik atau gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Gimana Bu aktivitasnya selama pandemi ini untuk masyarakat di Desa Wates, Kulon Progo ini? Ya gitu deh Bu, banyak bapak-bapak pada di PHK karena pandemi. Ibu-ibunya juga pusing mau mikirin makan gimana. Sama Bu, kami dari perusahaan juga mengalami penurunan kegiatan, nggak seperti kegiatan sebelum adanya pandemi ini. Pasti menurun lah di segala bidang, nggak termasuk masyarakat juga. Kami di perusahaan juga mengalami penurunan, sama seperti masyarakat. Iya nih Bu, jadi ini eh, gimana Bu? Untuk keluhan-keluhannya lagi selain yang tadi sudah Ibu sebutkan ada lagi nggak ya Bu? Oh ini Bu, kan di masa pandemi gini anak-anak sekolah pada nggak sekolah ya. Jadi dalam belajar anak-anak bingung gitu karena nggak ada yang ngajarin. Jadi orang tuanya yang ngajarin anak-anak. Oh iya Ibu, jadi sebenarnya tujuan kami ke sini juga ingin menawarkan kerjasama kepada eh, warga desa. Jadi kita ingin menawarkan adanya pembangunan lahan untuk peternakan ayam Ibu. Jadi nanti untuk warga-warga sekitar juga mungkin bisa dapat ada kerjaan sama nambah-nambah uh, kegiatan juga Bu. Saya izin bertanya, Bu. Terkait lahan peternakan yang dibangun pasti akan menimbulkan limbah peternakan yang menimbulkan bau tak sedap. Jadi mungkin bagaimana ya Bu solusi yang diberikan perusahaan terkait masalah tersebut? Ya Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk limbah-limbahnya nanti kami alokasikan untuk ke ke pabrik, bukan ke pabrik. Untuk kami olah lagi menjadi pupuk dan jadi nanti kita tidak membuang limbah ke perdesaan gitu Bu. Jadi warga juga akan tetap aman karena limbah-limbah yang disebabkan oleh peternakan itu. Jadi nanti juga bisa diolah lagi pupuknya, bisa buat bercocok tanam di desa juga Bu. Mungkin Mbak Stevi ada tambahan lagi. Kalau untuk limbah, intinya kami akan mengolah limbah itu sebaik-baiknya ya Bu, agar tidak memberikan dampak negatif juga untuk perusahaan maupun masyarakat. Jadi sama-sama saling menguntungkan, begitulah Bu. Selain kita dapat pupuk nih, kita dapat
keuntungan apa lagi nih kira-kira? Tentunya nanti ada eh, tambahan lapangan pekerjaan untuk warga desa. Jadi kita bisa saling bantu juga untuk beberapa warga desa yang mungkin kehilangan pekerjaannya. Sama nanti bisa mungkin kalau yang eh, anak-anak sekolah yang mungkin butuh kegiatan di luar juga bisa kita menawarkan konsep seperti magang juga Bu, Pak. Jadi mungkin bisa nambah-nambah pengalaman juga buat anak-anaknya. Bagus ya itu penawarannya. Oh iya nih Bu, kan sebentar lagi mau 17 Agustus tuh. Nah, kebetulan desa kita itu lagi ngadain lomba. Tapi untuk donatur dananya itu masih kurang, Bu. Gimana kalau misalnya ibu-ibu dari perusahaan menjadi donatur tetap di desa kami? Untuk itu bisa sih Bu kita kita bicarakan baik-baik dulu. Kalau misalkan untuk 17 Agustus ini mungkin kami akan memberikan sedikit sumbangan tetapi tidak terlalu besar gitu bukan karena kami masih ingin masih Iya, maaf saya progres sambung gitu ya. tetapi kami lebih tinggi lagi. Kira-kira berapa persen ya, Bu, bantunya? Mungkin untuk biaya awal masih hanya 10%, Bu. Terus untuk biaya lahan untuk peternakannya ini bagaimana ya, Bu? Apa ada patokan harga sendiri dari warga desa? Mungkin dari Ibu Deanta sebagai bendahara di desa bisa dijelaskan. Ya mungkin dari kita sih mintanya minimal satu satu hektar ya minimal ya 1 juta. Tapi kalau misalnya masih bisa kita bicarakan lagi baik-baik. Tapi setidaknya sih minimal di harga 1 juta. Bagaimana? Baik, Bu, saya jelasin lagi ya. Jadi di desa kita itu masih asri dan tanahnya itu masih bagus kandungannya. Jadi menurut kami di desa untuk 1 hektarnya itu kami beri harga 1 juta. Baik Ibu, untuk harga 1 juta per hektar itu akan kami rundingkan dulu dengan perusahaan untuk yang serta untuk donasi tanggal 17 Agustus akan kami lampirkan lagi nanti di proposal berikutnya ya Ibu. Bagaimana Ibu Stevi, apa ada tambahan lagi? Saya ingin menambahkan kalau mungkin kami ada rencana sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu kami akan memberikan sembako gratis untuk masyarakat jika kami membuat lahan
Mohon maaf Bu, suaranya kurang terdengar jelas. Apakah bisa diulangi lagi? Baik, saya lanjut ya. Mungkin maksudnya melanjutkan Ibu Stevi tadi, maksudnya untuk yang warga desa ini nanti rencananya bakal ada sumbangan lagi untuk seperti sembako-sembako seperti itu nantinya. Benar begitu Bu Stevi? Iya, benar banget, Bu. Sesuai dengan apa yang disampaikan dengan Ibu Rizka. Baik, untuk yang warga lainnya apa menyetujui negosiasi kita kali ini? Oh iya, saya mau bertanya nih, kira-kira berapa lama ya kita bakal mendapatkan bantuan sembako? Karena kan pandemi gini susah ya. Mungkin kami akan memberikan sembako itu setelah 2 sampai 3 bulan setelah berdirinya peternakan itu, Bu, gitu. Nanti jadi pengalokasiannya akan mungkin dibagi untuk warga desa kayak seminggu mungkin bisa berapa kali yang hadir untuk berapa orang. Jadi kita tetap menjalankan protokol kesehatan untuk selalu menjaga jarak ya. Jadi nanti juga untuk per bulannya kami usahakan semua warga desa nanti bisa dapat semua. Benar banget, Bu. Gimana Ibu perwakilan dari masyarakat setuju atau enggak untuk masalah persembakoan ini? Karena menurut saya ini sama-sama menguntungkan, jadi saya setuju. Bagaimana dengan Ibu Tri dan Dianta? Ibu Dianta, apakah setuju? Iya, saya setuju karena ya lumayan sih kita bisa mendapat bantuan sembako nih selama pandemi. Ya, saya juga setuju karena diingat-ingat lagi benefit yang ditawarkan dari perusahaan itu cukup banyak ya. Jadi, saya setuju. Baik, alhamdulillah negosiasi kali ini dapat menemukan ujungnya ya. Untuk surat-suratnya nanti akan kami lampirkan di proposal berikutnya ya Ibu. Nanti kami akan sampaikan di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih Bu, ditunggu proposalnya.